pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita pada pagi hari ini akan mengikuti doa pagi bersama. Walaupun ini secara online, tapi kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah ini bersama-sama. Mari sebelumnya kita akan mengambil satu teduh sejenak. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita akan menyanyikan lagu Sucikan dan Kuduskan Hati ini untuk kita memulai ibadah doa pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sekali lagi, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa kembali untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami bisa mengadakan doa pagi walaupun hanya secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di antara kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk menyertai doa pagi ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan ini semua untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya, yaitu Seperti Rusa Merindukan Air. Merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku,
seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupan, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Pertama-tama kita mau berdoa buat pergumulan setiap jemaat kita, baik yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, atau pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Mari kita berdoa untuk mereka yang saat ini mungkin mengalami dampak dari resesi ekonomi yang sedang bangsa negara kita hadapi saat ini. Kiranya Tuhan yang bisa untuk memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka jalan keluar dari segala pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Dan juga kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang bisa untuk memberikan mereka kekuatan, dan juga kalau sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, mereka bisa Tuhan sembuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Dengan segenap hati kami ingin berdoa Tuhan. Sebelumnya kami minta ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Mungkin tanpa kami sadari kami telah melakukan dosa yang kami tidak sadari Tuhan, ataupun yang kami sadari tapi kami masih melakukan. Kiranya Tuhan bisa untuk mengampuni kami Tuhan, mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, supaya kami bisa dilakukan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat kami pada pagi hari ini. Karena kami yakin percaya Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada dosa sekecil apapun yang dapat kami sembunyikan. Tuhan, kami pada pagi hari ini kami ingin berdoa buat pergumulan jemaat kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan ekonomi maupun pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, kiranya Tuhan bisa untuk memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka sukacita dalam menjalani hidup ini Tuhan. Kami tidak tahu ke depannya apa yang sedang bangsa negara kami hadapi sehingga itu membuat kami lemah. Kiranya Tuhan bisa untuk memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa terus untuk berharap kepadamu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat pergumulan jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan bisa untuk memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hati yang penuh sukacita, memberikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pergumulan yang sedang bangsa negara kami hadapi atau mungkin kami hadapi saat ini Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menyertai kami kemanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya bahwa apapun segala dalam pergumulan kami, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas apapun yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, khususnya untuk pandemi COVID-19 yang saat ini sedang bangsa negara kita hadapi.
Kiranya Tuhan bisa untuk menolong untuk para pemerintah yang saat ini duduk di kursi pemerintahan. Kiranya mereka bisa untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk resesi ekonomi yang sedang bangsa negara kita hadapi. Kiranya Tuhan yang bisa menolong memberikan jalan keluar dari segala resesi ekonomi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Tuhan melihat di mana semakin lama semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona, Tuhan. Per hari bukannya semakin membaik, tapi kami melihat di mana pandemi virus corona ini semakin banyak, Tuhan, orang yang terinfeksi virus corona, Tuhan. Tuhan, tapi kami bersyukur di balik itu semua Tuhan menyediakan pertolongan-Mu, yaitu vaksin yang sudah tersedia di bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya bangsa negara kami bisa menerima vaksin itu dengan baik, dan kiranya Tuhan yang bisa untuk menolong supaya vaksin ini bisa ada di provinsi-provinsi maupun kota-kota supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, ya Tuhan. Tolong juga untuk vaksin ini supaya bisa memampukan untuk bangsa negara kami bisa pulih dari virus corona ini, Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini ingin berdoa buat resesi ekonomi yang sedang bangsa negara kami hadapi saat ini, Tuhan. Tolong ya Tuhan, kiranya Tuhan bisa untuk berbelas kasihan kepada bangsa negara kami. Berikanlah jalan keluar dari bangsa negara kami ini, Tuhan. Untuk pemerintah yang duduk di kursi pemerintahan, kiranya Tuhan bisa untuk memberikan mereka hikmat, dan kiranya mereka bisa untuk bekerja untuk bangsa negara kami ini dengan hati yang jujur, dengan hati yang penuh sungguh, ya Tuhan, dengan hati yang penuh kejujuran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami serahkan semua doa syafaat kami dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan bisa menjauh sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku, untuk membawa kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan.
terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan berkati untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Jadi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang seorang tokoh yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu tokoh Saul. Saul adalah raja Israel yang pertama yang dipilih oleh Tuhan ketika umat Allah Israel yang telah dituntun oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka menuntut melalui Samuel untuk mendapatkan seorang raja yang akan memimpin mereka di dalam keseharian hidup mereka. Dan Tuhan mengabulkan apa yang mereka minta itu. Lalu dikatakan, diadakanlah undian untuk memilih. Dan pada saat Saul dipilih menjadi raja Israel, dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang-orang sebangsanya. Malahan dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 23 dan ayat 24, alasan yang sangat luar biasa dituliskan di dalam ayat ini. Ayat 23 dan 24, "Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, 'Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan ini?'
sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Luar biasa. Saul dipilih oleh Tuhan karena penampilan secara tubuh fisiknya, secara jasmaninya dia begitu meyakinkan. Cocok sekali untuk menjadi raja. Tetapi bagaimana dengan hatinya? Bagaimana dengan hatinya tentang ketaatan dia kepada Tuhan? Ini belum teruji. Dan nanti di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai ayat 14 yang kita baca hari ini. Kita lihat pengujian yang Tuhan berikan melalui nabinya Samuel untuk melihat apakah Saul sebagai seorang raja, dia seorang yang taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan itu. Jadi diceritakan di dalam ayat ini. Samuel itu memberikan perintah kepada Saul untuk ditaati. Dia harus menunggu selama 7 hari di Gilgal sebelum dia berperang melawan orang Filistin untuk Samuel itu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan dikatakan Saul bersama dengan seluruh pasukannya sudah berkumpul di Gilgal untuk berperang menghadapi orang Filistin. Mereka menunggu sampai 7 hari dan Saul merasakan bahwa keadaannya sudah terjepit pada waktu itu. Sedangkan Samuel belum hadir di Gilgal. Lalu apa yang dilakukan oleh Saul? Dikatakan dia menyuruh orang-orang Israel untuk membawa korban bakaran itu. Lalu dia memposisikan dirinya sebagai seorang nabi Tuhan untuk dia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja dia mempersembahkan korban bakaran, dikatakan Samuel datang di tempat itu. Dan pada waktu Samuel datang dan bertanya kepada Saul, apakah Saul berani mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah? Ternyata tidak. Dia mencoba untuk mengemukakan berbagai macam alasan untuk membenarkan dirinya orang yang benar apa yang dia lakukan itu. Ada 3 alasan yang dikemukakan oleh Saul ketika Samuel bertanya, kenapa dia sampai melakukan hal yang sebetulnya itu wujud ketidaktaatan dia. Wujud dia melawan akan perintah Tuhan itu. Dia kemukakan 3 alasan. Alasan yang pertama dia katakan, karena rakyat sudah mulai meninggalkan dia. Dia takut dia hanya akan seorang diri menghadapi musuh. Orang bakal sudah tinggalkan dia. Dan dia katakan, kalau demikian gak boleh terjadi. Aku seorang diri. Aku tidak ingin rakyatku semakin meninggalkan aku. Kemudian yang kedua, dia alasannya apa? Dia tidak mengakui bahwa dia salah. Tetapi dia mencari alasan untuk orang lain yang harus salah. Dan siapa yang disalahkan dalam hal ini? Samuel. Nabi Samuel disalahkan. Karena dia katakan bahwa aku sudah menunggu engkau selama 7 hari, tapi engkau tidak datang-datang. Berarti itu ada jadi alasan tepat bagiku, karena engkau nabi yang ingkar janji. Tapi apakah betul demikian bahwa Samuel ingkar janji? Ternyata tidak. Samuel datang tepat di hari ke-7 yang dia perintahkan Saul untuk menunggunya. Tapi ini menjadi alasan Saul untuk menjadikan orang lain Samuel menjadi penyebab dari ketidaktaatan dia. Samuel yang salah, bukan aku yang salah. Dan yang ketiga dikatakan, Saul ini mengandalkan pemikiran dia, penalaran dia untuk membenarkan diri. Karena dia katakan, pikirku, aku sudah jadi seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Aku juga mendapatkan hak untuk mempersembahkan korban itu. Karena aku sudah dipilih oleh Tuhan memiliki jabatan yang tinggi, jadi aku bisa
bisa dikatakan menghalalkan segala hal untuk membenarkan diriku. Dia menganggap bahwa dia punya hak untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia ambil alih tugas peran Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban karena dia anggap aku yang paling berhak untuk melakukan hal itu. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Saul membawa dampak apa buat hidup dia? Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, Samuel sebagai sosok Nabi Tuhan, dia katakan kepada Saul bahwa perbuatan yang Saul lakukan itu adalah perbuatan yang bodoh. Perbuatan yang bodoh. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan bahwa dia seorang raja yang tidak taat kepada Tuhan. Dan berdampak apa? Dikatakan bahwa kerajaannya yang semula akan diturunkan buat Saul dan keturunannya selama-lamanya, itu dialihkan kepada orang lain yang lebih taat kepada Tuhan. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita sebetulnya. Dalam hidup ini seringkali kita coba untuk membenarkan diri, membela diri kita ketika kita sudah hidup tidak taat kepada Tuhan. Tuhan perintahkan ini seperti ini untuk kita lakukan, kita taat, kita langgar perintah Tuhan. Lalu ketika ada orang yang memberikan teguran, masukan kepada kita, kita coba membenarkan diri. Kita pakai dengan segala kehebatan kita dalam bertutur kata, dalam kita mengolah kata-kata kita, dalam kita memakai segala pola pikir kita untuk membenarkan diri. Bahkan kita ambil orang-orang tertentu untuk kita jadikan kambing hitam penyebab dari ketidaktaatan kita. Dengan cara seperti itu kita anggap saya benar dan orang lain ini salah. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan hal seperti itu adalah hal yang bodoh. Alangkah lebih baiknya kalau kita katakan, aku salah. Aku sudah berdosa pada Tuhan. Aku tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku akan memperbaiki, aku akan memulai kembali langkah hidup yang baru, langkah yang penuh dengan ketaatan itu. Dan itu jauh lebih berguna. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami. Untuk kami mau berani mengakui kesalahan kami karena ketidaktaatan pada firman-Mu dan memperbaiki hidup kami untuk hari-hari di depan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh mengikuti persekutuan doa pagi bersama-sama. Terima kasih buat segala berkat-Mu yang boleh kami terima dalam ibadah ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah di penghujung acara pada doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih untuk menutup ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini.